Halo semuanya, selamat datang di pembahasan neuropsikologi. Nah, di sini anggota kelompoknya ada Pandu, Alima, Nadia, Catalina, Mateo, Zahra, Asiel, dan Dwi Apriliani. Pembahasan pertama yaitu dari Definition of Neuropsychology yang akan dijelaskan oleh Dwi. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan definisi dari neuropsikologi. Neuropsikologi didefinisikan oleh Meyer 1974 sebagai studi ilmiah tentang hubungan otak dan perilaku. Horton dan Pote 1990 mencatat bahwa kinerja neuropsikologi dapat dipengaruhi oleh variabel organik dan lingkungan. Faktor-faktor fisik itu adalah variabel organik dan situasi sekitar adalah variabel lingkungan. Sifat organik dari variabel neuropsikologis telah jelas ditunjukkan melalui karya-karya neuropsikolog terkenal seperti Ralph M. Rentan, Arthur L. Benton, dan A.R. Lurla. Namun, perhatian tentang determinan lingkungan dari kinerja neuropsikologis adalah yang lebih baru. Perhatian meningkat telah difokuskan pada praktik terapi perilaku dengan orang dewasa dan anak-anak yang mengalami gangguan otak. Oke, materi selanjutnya akan saya jelaskan adalah jenis neurological disorder beserta penjelasannya. Yang pertama ada gangguan cerebrovaskular. Gangguan cerebrovaskular yang paling umum adalah stroke atau kecelakaan cerebrovaskular atau CVA. Stroke ditandai dengan gangguan pasukan darah ke otak secara tiba-tiba. Aliran darah yang terganggu dapat menyebabkan inintervensi dalam fungsi neuron atau kematian neuron, tergantung pada ukuran dan lokasi pembuluh darah yang terkena, misalnya arteri atau kapiler. Yang kedua ada epilepsi. Epilepsi adalah kondisi yang ditandai oleh beberapa kejang atau ledakan aktivitas listrik yang tidak terkontrol di otak, dan sebaiknya dianggap sebagai gejala dari cedera serebral, bukan sebagai entitas penyakit. Infeksi sistem saraf pusat meningkatkan risiko mengembangnya epilepsi sebesar 20 kali lipat. Yang ketiga ada cedera otak traumatis. Cedera otak traumatis dibagi menjadi dua kategori. Kategori yang pertama ada cedera kepala tertutup, dan kategori yang kedua ada cedera kepala terbuka atau menembus. Cedera kepala dapat lebih lanjut diklasifikasikan sebagai ringan, sedang, atau berat berdasarkan durasi kehilangan kesadaran, durasi amnesia pasca trauma, dan penilaian Glasgow koma. Materi selanjutnya adalah malingering in neuropsychology. Malingering adalah produksi sengaja atau ekspresi gejala palsu yang sangat berlebihan untuk tujuan mendapatkan manfaat eksternal tertentu. Contohnya, seperti orang tersebut bisa saja membesarkan masalah ingatan, kesulitan konsentrasi, depresi, ketakutan, sakit kepala, gangguan tidur, atau perubahan kepribadian. Jadi, tujuan utama dari Need Assessment Neuropsychology adalah untuk mengidentifikasi terjadinya defisit kognitif, yaitu karena gangguan psikologis seperti neurodegeneratif dan penyakit kognitif lainnya. Penilaian neuropsikologis pertama di memori, baik short term memory maupun long term memory. Kemudian yang kedua ada perhatian dan konsentrasi. Yang ketiga ada kemampuan bahasa. Kemudian selanjutnya ada kemampuan fisiospasial. Dan kemudian juga ada fungsi eksekutif, yaitu problem solving ataupun pengambilan keputusan masalah. Terus yang terakhir juga ada kecepatan pemrosesan informasi. Beberapa tes yang sering digunakan dalam asesmen neuropsikologi meliputi yang pertama yaitu WAIS, yang berarti Wechsler Adult Intelligence Scale untuk mengukur kecerdasan umum. Terus yang kedua ada WCST, Wisconsin Card Sorting Test, untuk fungsi eksekutif. Kemudian yang ketiga ada Ray Ostreit Complex Figure, yaitu untuk kemampuan visuospasial dan juga memori. Terus yang terakhir ada TMT yang dibaca Trail Making Test untuk pemrosesan kecepatan dan fleksibilitas mental. Selanjutnya kita akan bahas aplikasi asesmen neuropsikologi dalam kehidupan sehari-hari. Penilaian ini seringkali diterapkan pada pasien dengan kondisi tertentu yang berdampak pada fungsi otak mereka, seperti cedera otak traumatis atau TBI, digunakan untuk menilai sejauh mana kerusakan pada otak mempengaruhi fungsi kognitif serta membantu dalam menentukan perawatan yang paling efektif. Selanjutnya stroke. Membantu dalam menentukan area otak yang terdampak oleh stroke dan mengukur seberapa besar gangguan yang ditimbulkan pada kemampuan mental. Adapun gejala Alzheimer dan demensia berperan dalam memantau penurunan memori, orientasi, dan kemampuan berpikir yang terkait dengan penyakit ini, serta dalam mengembangkan intervensi yang tepat. Adapun epilepsi yaitu menilai dampak kejang pada fungsi otak dan membantu dalam penegakan pengobatan seperti pilihan ablasi. Setelah itu ada skizofrenia. Neuropsikologi menilai dampak gangguan ini pada proses kognitif seperti perhatian, memori, dan pemikiran abstrak, dan penyakit-penyakit neurodegeneratif lainnya. Lalu dalam asesmen ini seringkali peneliti melakukan kolaborasi dengan profesi lain, seperti neuropsikologi seringkali bekerja dalam tim multidisipliner bersama profesional medis lainnya seperti dokter saraf, psikiater, dan dokter rehabilitas. Kolaborasi ini bertujuan untuk memberikan pandangan yang menyeluruh dan komprehensif mengenai kondisi pasien. Yang terakhir adalah manfaat dari asesmen neuropsikologi.
Asesmen neuropsikologis memberikan berbagai manfaat yang signifikan dalam praktis klinis dan rehabilitasi. Adapun beberapa manfaat utamanya meliputi: 1. Menetapkan diagnosis medis dengan mengidentifikasi jenis dan tingkat gangguan kognitif. Penelitian ini dapat memberikan informasi penting yang mendukung diagnosis penyakit neurologis atau psikiatris. 2. Menentukan rencana pengobatan ataupun rehabilitasi. Hasil penelitian dapat membantu merancang pendekatan perawatan yang disesuaikan dengan kebutuhan individu pasien, baik itu terapi kognitif, terapi fisik, ataupun intervensi psikologis lainnya. Oke, untuk bahasan selanjutnya yaitu adalah tentang implementation and practical issue. Lebih spesifiknya, di sini akan menjelaskan tentang cognitive rehabilitation with brain damage patients, yaitu rehabilitasi kognitif untuk pasien yang mengalami cedera otak. Dan akan dijelaskan oleh saya, Zahra Putri Gesani. Jadi cedera otak itu sendiri ternyata ada dua jenis, yaitu cedera otak primer dan cedera otak sekunder. Jadi di cedera otak primer itu terjadi secara langsung. Biasanya itu karena manusia mengalami trauma fisik pada kepala yang mengakibatkan neuron otaknya itu mati. Contohnya itu saat individu mengalami insiden traumatis seperti kepalanya terbentur secara keras yang akhirnya menyebabkan gegar otak. Salah satu contohnya seperti itu. Lalu yang kedua itu ada cedera otak sekunder. Cedera otak sekunder ini lebih mengarah pada konsekuensi yang terjadi saat otak itu merespon kerusakan dari cedera otak primer yang tadi. Cedera otak sekunder ini tuh kayak versi lebih buruk kayak gitu loh. Dia dapat memperburuk keadaan neurologis, terus bisa menimbulkan dampak psikologis juga seperti depresi atau PTSD. Nah, kita mulai masuk ke rehabilitasi fungsi kognitif. Nah, jadi menurut Kolb dan Wishaw di tahun 2000, rehabilitasi yang mungkin dilakukan setelah mengalami cedera otak. Yang pertama itu ada namanya pemulihan endogen atau dari dalam, jadi dari otaknya itu sendiri. Otak itu memiliki kemampuan neuroplastisitas, jadi dia tuh bisa reorganisasi jaringan atau menyembuhkan bagiannya yang rusak. Itu yang pertama. Lalu yang kedua itu ada pemulihan eksogen atau dari luar. Caranya dengan intervensi terapi. Dan yang terakhir yaitu dengan penggantian atau transplantasi neuron. Tapi opsi ini masih memerlukan penelitian lebih lanjut karena masih belum paten. Yang selanjutnya itu juga ada area atau aspek spesifik yang bisa untuk direhabilitasi ya. Jadi yang pertama itu ada atensi dan waspada. Yang kedua pengabaian sepihak atau unilateral neglected. Yang ketiga memori. Yang keempat bahasa. Yang kelima kemampuan problem solving, yang keenam kelainan behavioral dan psikologis, dan yang terakhir penuaan, demensia, dan kelainan neurologis yang lain. Oke, yang selanjutnya ini ada contoh kasus yaitu tentang pengaruh gangguan berbahasa berbicara gagap dalam komunikasi pada remaja 17 tahun. Jadi hasil dari penelitian ini tuh menyatakan bahasa pada remaja 17 tahun ini itu menderita gagap acquired yang disebabkan oleh gangguan syaraf yang terlibat dalam kemampuan bicara atau neurogenik. Yang pertama ada kerahasiaan. Jadi kerahasiaan itu merupakan praktik dalam menyimpan informasi agar tidak diketahui oleh orang lain maupun pihak yang tidak berwenang. Nah, kerahasiaan ini sendiri dianggap juga sangat penting oleh konteks medis dan juga konteks psikologis, di mana informasi dari para pasien itu juga harus kita lindungi untuk menjaga kepercayaan dari para pasien. Selanjutnya ada definisi hak. Nah, definisi hak juga merujuk pada kebebasan yang dimiliki oleh seorang individu dalam konteks hukum maupun konteks moral. Nah, hak itu juga dapat dilindungi oleh undang-undang dan juga konstitusi yang memberikan seorang individu itu dorongan maupun kekuatan untuk menuntut perlindungan terhadap pelanggaran kerahasiaan yang terjadi. Selanjutnya ada ancaman kerahasiaan dalam praktik. Yang pertama ada regulasi dan juga kode etik. Dalam buku juga telah dijelaskan bahwa kerahasiaan itu telah diatur oleh berbagai regulasi dan juga kode etik. Hal ini terlibat seputar tanggung jawab para psikolog untuk tetap menjaga informasi dan juga menjaga keamanan data yang telah diberikan oleh para pasien, kecuali ada hal yang telah diberikan izin eksplisit dari para pasien atau berada dalam situasi darurat yang mengharuskan para psikolog ini untuk menyampaikan data pribadi para pasien. Yang kedua ada situasi pengungkapan. Nah, pengungkapan informasi ini hanya dapat dilakukan dalam konteks tertentu, seperti ketika adanya ancaman terhadap keselamatan pasien maupun orang lain, dan juga dalam situasi kasus hukum. Seorang psikolog itu dapat saja diwajibkan untuk memberitahukan informasi kepada pihak yang berwenang, namun tetap harus hati-hati dalam memberikan informasi dan juga harus sesuai dengan ketentuan hukum yang telah berlaku. Selanjutnya ada pelanggaran kerahasiaan. Nah, dalam buku yang telah saya baca, dijelaskan juga apabila pelanggaran terhadap kerahasiaan ini dapat menimbulkan konsekuensi yang cukup serius bagi para pasien maupun bagi para psikolog profesional. Karena ketika para psikolog ini lalai dalam menjaga data, pasien itu akan mengakibatkan merusaknya kepercayaan antar keduanya. Dan yang terakhir,
data yang disimpan dalam elektronik itu sangat mudah terjadinya kebocoran data. Dan yang terakhir, Jadi kita akan masuk sebuah materi bernama Special Populations in Neuropsychology. Untuk bagian pertama kita akan membahas mengenai traumatic brain injury. Traumatic brain injury adalah sebuah cedera otak yang terjadi akibat pukulan, benturan, guncangan keras, dan juga luka tembus kepala. Nah, TBI ini tuh terjadi kerusakan di menurut sebuah penelitian ini diperkirakan sebanyak 4 juta kali. Penyebab TBI ini sebenarnya paling banyak itu kerusakan terjadi akibat kecelakaan motor. Nah, cedera otak ini pun juga dibagi menjadi dua, yaitu primer dan juga sekunder. Primer itu adalah sebuah cedera otak yang terjadi akibat benturan langsung. Kalau sekunder itu adalah sebuah epifenomenon yang terjadi akibat hasil dari cedera primer. Nah, kalau akan hal yang bisa penyebab dari kerusakan otak primer itu ada dua, yaitu ada focal brain injury dan juga DAI ataupun diffusion axon injury. Kerusakan yang focal brain injury itu akibat benturan, kerusakan yang diffusion axon injury itu akibat terputusnya akson dalam otak. TB ini pun juga bisa diikuti oleh perubahan metabolisme. Nah, jadi kita akan membahas mengenai normal aging, mild cognitive impairment, dan juga demensia. Misalkan normal aging ini ada seorang tokoh bernama saya. Saya ini berpendapat kalau misalkan penurunan kecepatan persepsi dan juga kemampuan angka itu ada di umur 25 tahun sampai 88 tahun. Sedangkan untuk kemampuan verbal sendiri ada di sekitar umur 53 tahunan. Nah, lalu kita lanjut ke pengertian MCI. MCI ini sebenarnya apa sih? MCI ini adalah sebuah kondisi di mana orang ini mempunyai masalah memori dan juga berpikir yang lebih banyak dibandingkan orang-orang seumurnya. Demensia. Demensia ini adalah sebuah kejadian di mana terjadi kehilangan fungsi dari mental dan juga hal ini sebenarnya didapat dan juga berefek tetap serta mempengaruhi banyaknya kognitif dan juga kemampuan berperilaku. Jadi demensia ini sebenarnya ada banyak, yaitu ada Alzheimer demensia, ada vascular demensia, mixed demensia, frontotemporal demensia, dan juga demensia with Lewy bodies. Apa sih learning disorders itu? Learning disorder sendiri adalah gangguan belajar yang merupakan gangguan kelompok heterogen di mana individu mengalami kesulitan dalam penggunaan kemampuan mendengarkan, berbicara, membaca, menulis, menalar, serta perhitungan matematika. Learning disorder ini sendiri terbagi menjadi 3 taksonomi, yaitu verbal, non-verbal, dan diseksekutif. Berikut beberapa di antara learning disorder yang sudah dirangkum. Yang selanjutnya adalah treatment untuk learning disorder sendiri. Jadi treatment untuk learning disorder ini sendiri sebagian besar adalah intervensi pada learning disorder yang meliputi masalah membaca. Jadi bisa menjelaskan di bagian mana treatment learning disorder ini berguna. Selain intervensi perbaikan, intervensi kompensasi telah ditemukan untuk menjadi kayak lebih bermanfaat itu seringkali lebih baik, terutama di kemudian hari dalam karya pendidikan. Misalnya, Lexhaus, Person, dan Siegel 2006, mereka tuh mengemukakan bahwa waktu tambahan pada tes pemahaman bacaan membutuhkan kelompok kontrol disleksia, tetapi tidak pada kelompok kontrol yang membaca normal. Beberapa treatment diantaranya adalah dengan defisit gitu. Jadi yang pertama ada phonological deficit, lalu ada NLP deficit, ada dysgraphic deficit, dan yang terakhir ada math deficit. Oke, untuk yang selanjutnya ada neurophysiology of ADHD. ADHD ini sendiri adalah sebuah hambatan itu biasanya terjadi pada anak. Dan menurut Douglas dan Retters pada tahun 1979, definisi kasus ADHD sendiri itu terbagi menjadi 4 bagian, yaitu kemudian diperluas menjadi 5 bagian pada tahun 1998. Yang pertama adalah impulsivity and planning, yang kedua adalah inattention, yang ketiga adalah hyperactivity, yang keempat adalah problem modulating gratification, dan yang terakhir adalah emotional regulation. Nah, banyak ahli neuropsikologi itu terus mengandalkan penggunaan data tes kecerdasan sebagai bentuk pembuatan hasil diagnosis ADHD ini sendiri. Mulder tahun 1995 mengungkapkan juga bahwa ada faktor pemahaman verbal dan organisasi persepsi dapat dibedakan antara anak-anak dan tanpa ketidakmampuan belajar. Faktor-faktor ini sendiri menunjukkan dapat membedakan antara anak-anak dengan dan tanpa ADHD. Menurut Sambot, Kliperman et al. Tahun 1990. Intinya, neuropsikologi adalah studi ilmiah tentang hubungan antara otak dan perilaku, di mana mereka itu fokus dalam 3 aspek, yaitu fungsional, misalnya bagaimana fungsi otak mengendalikan perilaku manusia dengan teknik-teknik perekaman listrik, pencitraan otak, dan lain-lain. Terus mempelajari gimana peranan otak, maksudnya adalah memahami lokalisasi fungsi di otak serta hubungan antar daerah tertentu dan fungsi psikologis tertentu. Terus yang terakhir tentang syaraf. Nah, misalnya ini membahas tentang kayak demensia, terus juga memberikan diagnosa dan intervensi yang tepat untuk klien tersebut.